Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang seri penelitian kuantitatif, khususnya untuk membicarakan variabel penelitian. Di mana dalam penelitian kuantitatif itu kita perlu memahami apa itu variabel, dan ini termasuk jenis variabel apa gitu ya. Seperti apa hubungan atau konstelasi antar variabel tersebut. Jadi hari ini kita akan coba bahas itu ya. Coba kita perhatikan slide berikut ini. Saya share screen. Jadi dalam penelitian yang saya katakan tadi, penelitian kuantitatif itu variabel itu perlu kita pahami betul, ya. Jangan sampai juga kita menempatkan posisi yang salah, di mana variabel tertentu itu memiliki posisi tertentu pula, ya. Dan karena itulah kita harus pahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan variabel, ya. Variabel itu dari bahasanya sebenarnya varian. Varian itu banyak ya, able ya. Varian yang sebenarnya varian able to measure. Kalau menurut saya adalah varian-varian yang itu bisa diukur, maka itu dikatakan variabel. Nah, kalau varian itu artinya memiliki atau menghasilkan banyak ragam dalam satu atribut ya yang akan diukur. Jadi contoh nih ya, siswa di kelas. Lalu kita akan lihat atribut yang melekat pada diri siswa ketika belajar itu adalah motivasi belajar. Nah, kalau motivasi belajar itu kita ukur pada siswa, maka hasil motivasi belajarnya tentu bervariatif, ya, tidak akan sama semuanya. Pasti masing-masing memiliki motivasi yang berbeda. Karena itulah yang dinamakan varian. Terdapat keragaman hasil motivasi di dalam satu kelas tersebut. Jadi variabel itu jadi harus apa ya sifatnya? Harus bisa terukur, harus memiliki varian yang berbeda. Jadi bedakan antara konseptual dengan variabelnya yang akan kita jadikan riset kita, topik penelitian kita. Baik, jadi atribut itu apa sih? Jadi setiap diri orang itu memiliki atribut. Kalau kita dalam dunia pendidikan, entah guru, entah siswa, itu ada atribut-atribut yang melekat pada person tersebut. Ya, misalnya siswa itu posisinya sebagai pelajar di sekolah, memiliki banyak aspek ya, baik sikap, baik dari physically ya fisik maupun psikis atau yang lainnya. Nah, dari fisik sendiri tentu satu sama lain akan berbeda ya, tinggi badan, berat badan, misalnya kan. Lalu apalagi gender gitu ya, atau yang sifatnya psikis seperti kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, apalagi motivasi belajar, kemandirian belajar, oke. Terus hasil belajar, apalagi ya apapun yang melekat pada diri siswa perhatikan ya, maka itu masuk ke dalam atribut yang melekat. Rasa-rasanya kalau semua digali dari atribut pada diri siswa, maka banyak akan terulang ya dalam hal atribut tersebut. Ya misalnya sejak dulu sampai sekarang namanya belajar ada motivasi belajar, maka dari dulu sampai sekarang orang akan banyak membahas atau meneliti tentang motivasi belajar. Sejak dulu sampai sekarang yang namanya manusia punya kecerdasan ya, entah itu masuk ke dalam kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional, maka itu akan terus berulang variabel-variabel tersebut. Hanya mungkin nanti konteksnya yang berbeda satu sama lain. Baik, jadi itu dipahami ya, makna variabel itu seperti atribut atau satu sifat atau satu yang melekat pada satu objek ya ataupun subjek. Nah, di dalam penelitian itu variabel itu bisa dibedakan umumnya ya, ada dua. Jadi umumnya ada variabel bebas atau variabel independen
dan variabel terikat, ya, atau variabel dependent. Oke, I think ini salah tulis nih ya. Dependent. Jadi variabel terikat itu depend. Variabel bebas itu independent, bebas kan independent. Atau orang ada yang mengatakan itu namanya variabel X. Ya, independent itu variabel X. Atau ada istilah lain prediktor. Ada istilah lain antecedent. Ada istilah lain variabel stimulus. Ada lagi yang dinamakan eksogen ya untuk analisis tertentu lah. Maka dia mengatakan variabel X itu termasuk eksogen. Nah, kalau variabel terikat atau dikatakan variabel depend, dia bergantung, dependent, atau mengatakan variabel Y atau variabel kriteria, ada konsekuen atau endogen, lawan dari eksogen. Secara garis besar itu, meskipun ada variabel-variabel lain selain variabel independen, dependent ya, ada yang di tengahannya itu ya. Jadi mungkin saya fokuskan hanya dua ini saja ya, dependent dan independent. Nah, variabel yang dependent atau variabel yang independent atau variabel bebas itu seperti apa sih? Variabel independent itu variabel yang dia tidak dipengaruhi, ya bebas ya, tapi dia mempengaruhi atau dia menjadi sebab perubahannya variabel terkait. Atau makanya dia sebagai stimulus ya. Dia tidak bergantung kepada siapapun, dia independen. Makanya dia tidak dipengaruhi, tapi justru variabel ini mempengaruhi. Ya, jadi kita harus kenali sifatnya bahwa variabel ini akan mempengaruhi ke variabel yang lain atau ke variabel terikat. Ya, variabel X ini akan mempengaruhi Y misalnya ya. X inilah yang dikatakan independen. Nah, sebaliknya dengan variabel terikat atau variabel depend, maka dia dipengaruhi. Jadi keberadaan variabel ini dipengaruhi oleh siapa? Ya, oleh independen tadi ya. Jadi dia dipengaruhi atau menjadi akibat ya adanya dari variabel bebas tadi. Jadi independen. Jadi konsepnya independen, dependent. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Gitu ya. Nah, coba kita terapkan ke dalam satu contoh sehingga kita paham mana posisi dependent dan independent. Jadi pertama ya sebetulnya ketika menentukan variabel X dan Y itu kita harus memiliki pemahaman teoretikal ya terkait dengan variabel yang akan kita bahas ya, akan kita teliti, sehingga itu memang merupakan hubungan yang logis ya. Jadi kalaupun itu mencari dihubungkan maka itu hubungan yang logis. Kalau itu dicari pengaruh maka itu menunjukkan pengaruh yang memang logis. Ya, secara teoretikal itu bisa dijelaskan. Begitu ya. Contoh, dalam sebuah konteks pembelajaran ya, hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Faktor-faktor itu bisa jadi sebuah variabel ya. Faktor-faktor itu bisa jadi merupakan variabel. Jadi hasil belajar itu ya, saudara misalnya belajar, coba apa-apa saja yang mempengaruhi saudara dalam belajar. Konsentrasi, oke. Terus apa lagi? Motivasi belajarnya, oke. Coba keluar dari dirinya, support dari lingkungan, oke. Kualitas guru, oke. Dukungan sarpras, sarana prasarana, ya. Jadi artinya hasil belajar ini akan banyak yang mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah misalnya kualitas guru. Maka kita bisa mengatakan kualitas guru ini adalah variabel dependent atau independent? Independent. Ya, karena ini tidak dipengaruhi kalau untuk konteks ke hasil belajar. Justru kualitas guru itu mempengaruhi hasil belajar. Jadi konteksnya ke sini dulu. Tapi nanti kalau kualitas guru dengan konteks yang lain, bisa jadi kualitas guru itu menjadi Y. Bisa, mungkin. Karena kualitas guru juga dipengaruhi berbagai faktor. Misalnya,
apa namanya, program peningkatan mutu di sekolah, misalkan, maka program peningkatan mutu di sekolah itu akan mempengaruhi kualitas guru. Maka kualitas guru dalam konteks itu bisa jadi variabel Y. Sedangkan apa namanya, program peningkatan apa namanya, pelatihan program-program pelatihan di sekolah justru menjadi variabel independen terhadap kualitas guru. Baik, jadi kita harus tahu konteksnya sehingga kita bisa menentukan mana X dan mana Y. Bisa ya? Nah, berikutnya sama, prestasi belajar. Otomatis dia adalah depend on motivasi belajar. Ya, bisa jadi prestasi belajar itu depend on IQ. Ya, jadi dia bisa bergantung karena IQ, bergantung pada kemandirian atau dan lain sebagainya. Karena ini yang dipilih misalnya motivasi belajar dengan prestasi belajar, maka posisi motivasi belajar ada sebagai variabel X dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Oke. Nah, yang kedua ini saya menunjukkan variabel yang sama tetapi memiliki posisi yang berbeda karena konteksnya lain. Ya, karena kita melihat logika hubungannya. Contoh, pemahaman metodologi penelitian seseorang itu akan mempengaruhi kualitas dia dalam menulis proposal. Ya kan? Orang yang paham metodologi pasti nulis proposalnya paham lah, ya, dibanding dengan yang tidak mengetahui metodologi seperti apa ininya, struktur dan lain sebagainya. Artinya pemahaman metodologi itu menjadi apa namanya, independen, ya, menjadi variabel yang mempengaruhi terhadap kualitas menulis proposal. Tapi dalam konteks lain, metode apa namanya, pemahaman metode penelitian ini bisa menjadi variabel Y, ya, jika X-nya adalah metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalau mahasiswa kuliah diberikan sebuah metodenya problem solving, ya, PBL, itu maka akan dapat mempengaruhi pemahaman dia dalam penguasaan materi metodologi penelitian. Jadi metode pembelajaran berbasis masalah, ya, akan mempengaruhi pemahaman metodologi penelitian, gitu ya, pada mata kuliah MATLIB misal, ya. Jadi ini hubungan antara variabel X dan Y. Jadi teman-teman ketika nanti akan melakukan penelitian tidak bingung lagi mana posisi X, mana posisi Y. Sebenarnya apa sih bedanya posisi X dengan posisi Y? Bisa nggak kita sembarang menulis ini jadi X, ini menjadi Y? Sekarang sudah tahu kan, ya. Jadi tidak bisa menentukan secara sembarang karena masing-masing memiliki kedudukan dan konteks yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau dihubungkan dalam satu diagram, maka hubungannya seperti ini. Ya, variabel X, variabel Y. Ya, X mempengaruhi ke Y. Jadi tanda panahnya ke Y-nya ini. Tidak bisa berbalik. Y mempengaruhi X. Tidak, ya. Jadi konteks. Maka menempatkan X-nya harus betul. Begitu juga dengan menempatkan Y-nya. Oke, itu paparan terkait variabel. The last explanation ini, ya. Teman-teman coba bisa menentukan, ya, kita berlatih coba, ya, tentukan dua variabel dengan hubungan yang logis, ya. Jadi masing-masing berposisi sebagai variabel independen dan satu lagi posisinya sebagai variabel dependent atau yang dibilang variabel X dan variabel Y, ya. Tentu itu merupakan hubungan yang logis sehingga tetap dikatakan kenapa ini jadi X, kenapa ini jadi Y, gitu ya. Nah, lalu gambarkan hubungan tersebut dalam sebuah gambar seperti tadi, ya, X-nya itu apa, diberikan tanda, Y-nya itu apa, gitu ya. Oke, selamat berlatih dan memahami tentang variabel penelitian. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.